kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat fungsi. Ya, yang mana sebelumnya sebenarnya kita sudah beberapa kali membuat fungsi yang sederhana untuk merapikan program. Namun pada kesempatan hari kali ini kita akan mencoba membuat fungsi yang lebih kompleks ya, karena fungsi tersebut ternyata ada beberapa jenis. Untuk lebih detailnya marilah kita coba pada penerapan di programnya. Oke, pertama kali seperti biasa kita akan membuat satu folder baru ya, bernama looping dan bernama nomor 7 bernama function ya. Oke, fungsi ini masih kosong foldernya. Kita akan membuka folder tersebut dari VS Code seperti biasanya. File, open folder, Angel, sysproc, firmware, function yang masih kosong. Kita buka folder kosong tersebut. Baru ini kita tambahkan satu file kosong, satu file bernama main.cpp. Seperti biasa kita akan menambahkan include IO stream terlebih dahulu, kemudian using namespace standard, kemudian kita akan menggunakan snippet template ya. Kemudian kita cout kan dulu tes, pastikan ini Anda selalu lakukan pertama kali untuk memastikan bahwa sistemnya sudah program kosong ini harus jalan dulu ya. Oke, program CPP nya sudah ada. Seperti biasanya kita akan mengkonfigur tasnya, konfigur tas ya. Kita akan membuat yang ini ya, user bin G++ karena saya ada di platform Linux ya. Oke, seperti ini saya akan memberi nama dengan ini, memberi labelnya nih, dan memberi label build ya, atau build program. Contohnya ya, program atau gini aja. Oke, simpan. Oke, kalau sudah ini tinggal kita save P, rantas, build program. Kita kompilasi. Oke, tidak ada error, berarti ini boleh saya tutup. Selanjutnya kita akan run add configuration untuk menambahkan debugger kita ya. Kita akan G++, memilih G++ yang pertama ini ya. Oke, run and tunggu dulu, debug. Selalu saya mengset ini menjadi true supaya nanti kalau kita inginkan kita bisa mengevaluasi programnya untuk berhenti pada setiap baris program yang kita inginkan. Oke, simpan, ulangi lagi ya, rantas, build program, enggak ada masalah. Kemudian kita bisa run seperti ini juga boleh. Oke, tunggu dulu, kita run contohnya. Oke ya, tes bener, enggak ada masalah. Oke, atau kita juga bisa jalankan dari luar. Contohnya seperti biasa. Untuk ini saya tadi kita buat folder baru ya, nomor 7. Oke, berarti function sini filenya itu ya, main.cpp. Oke, itu filenya. Oke, saya bersihkan lagi. Oke, kali ini kita akan mencoba fungsi. Contohnya ya, karena fungsi itu ada 3. Kita akan membuat sebuah fungsi. Yang pertama adalah fungsi tanpa parameter ya, tanpa parameter. Contohnya kita akan membuat void, contohnya adalah intro ya. Fungsi tanpa parameter itu ditandai dengan ya, fungsi tanpa parameter saya beri nomor aja, nomor pertama ini fungsi tanpa parameter. Fungsi tanpa parameter itu diberikan ciri atau tanda. Kata kunci void yang pertama ini menandakan dia tanpa parameter luaran ya. Yang di sini juga void ya, atau empty atau void, dia juga tanpa parameter masukan. Jadi setiap sebuah fungsi itu
dia tidak membutuhkan apapun dari luar, dan dia juga tidak akan menghasilkan apapun dari fungsi itu. Dia tidak akan mengeluarkan dari fungsi tersebut data tertentu, sehingga semua data itu akan diolah di dalam fungsi tersebut. Contohnya, ya, contohnya seperti pesan message seperti ini ya. Nah, contohnya program ini untuk apa ini? Gini aja. Kita akan memberikan fitur kendaraan, fitur motor listrik ini ya. Kemudian N-line. Oke, setelah itu kita berikan apa namanya? Kata kunci cout, ya, cout gini N-line, gini kan, saya duplikat dulu. Contohnya gini, ini akan kita isi dengan fitur semua ini. Akselerasi contohnya, yang nomor pertama adalah petik ya. Satu adalah akselerasi mesin ya, dari poin startup contohnya di sini. Yang kedua adalah kapasitas baterai contohnya, titik 2 ya. Dan selanjutnya contohnya. Sehingga kalau Anda lihat di fungsi tanpa parameter ini, ya dia hanya akan menampilkan 3 pesan tersebut kemudian selesai. Dia tidak akan menghasilkan apapun. Ya. Nah, ini bisa, kalau fungsi tanpa parameter itu membuatnya caranya seperti itu. Setelah fungsi tersebut, implementasi fungsi tersebut ada, ini namanya implementation ya, maka perlu kita deklarasikan ya. Caranya adalah untuk mendeklarasikan fungsi ya, kita perlu deklarasikan di sini ya, deklarasi fungsi itu sendiri ya. Ya, tadi seperti biasa kita copy paste kemudian kita berikan semikolon. Oke, deklarasi fungsi tanpa parameter ini. Tanpa parameter. Oke. Ya, setelah fungsi itu kita buat, kita implementasikan, kemudian kita deklarasikan, maka tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan memanggil fungsi tersebut ya. Caranya adalah intro ya, intro kurung buka. Nah, bagaimana yang ini adalah kita panggil fungsinya ya, panggil ya fungsi yang tidak memiliki parameter tersebut, memiliki parameter tersebut. Oke ya, parameter ya, sudah. Kita bisa melihatnya sekarang, kita bisa mencobanya kita bisa mencobanya dulu. Oke, nggak ada errornya. Kita jalankan lagi. Untuk menjalankannya kita menggunakan perintah /maju. Ya, fitur motor listrik, terutama akselerasi mesin, kapasitas baterai contohnya. Oke, Mas. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwasanya sebuah fungsi tanpa parameter bentuknya sangat sederhana. Saya ulangi supaya garis besarnya Anda paham. Ya, yang pertama ketika kita membuat fungsi adalah kita perlu membuat implementasi dari fungsi tersebut apa. Jadi fungsi itu isinya itu untuk mengerjakan apa. Contohnya di sini untuk menampilkan 3 pesan ini. Setelah fungsi implementasinya dibuat, kita perlu mendeklarasikannya di atasnya. Ya, di atas dari fungsi tersebut. Ya, kemudian kalau sudah jadi deklarasinya baru kita panggil di dalam program utama. Ini adalah program utamanya. Ya, kita panggil di sini. Caranya seperti ini memanggilnya. Ini adalah cara untuk membuat ya, kemudian mendeklarasikan dan memanggil fungsi tanpa parameter. Gini aja, panggil fungsi tanpa parameter. Nah, gini. Oke ya, selanjutnya kita akan mencoba membuat fungsi
dengan parameter, Mas, ya. Kita akan membuat ini karena ini sudah jadi, ini saya sembunyikan supaya nggak mengganggu. Kita akan membuat fungsi dengan parameter masukan, ya. Slash nomor 2 adalah fungsi dengan parameter masukan saja. Oke, kita akan buat parameter luarannya di depan tetap void. Kita beri nama dengan apa, Mas? Kapasitas, ya. Kapasitas atau apa tadi? Akselerasi ya tadi, ya. Akselerasi mesin contohnya. Akselerasi. Tampilkan atau akselerasi gitu ya. Get, nah tampilkan atau ya wis tampilkan aja ya. Tampilkan akselerasi contohnya. Nah, ini yang dinamakan dengan parameter masukan. Jadi, kalau tanpa parameter pada bentuk yang pertama tadi, di sini tetap void atau kosong, Mas. Namun kalau dengan parameter masukan di sini tidak boleh kosong di dalam kurungnya ini. Maka kita perlu menampilkan di sini tampilkan akselerasi. Contohnya di sini nilai akselerasinya, ya. Contohnya saya berikan nilai tipe datanya adalah float karena ada komanya, saya inginkan tadi float contohnya ACC, contohnya dari saya singkat ACC sebagai variabel yang nanti kita gunakan untuk menyimpan nilai akselerasi, ya. Kemudian kita seperti tadi kita berikan kurung kural buka, kurung kural tutup. Semua statement yang kita tulis di antara kurung kural buka, kurung kural tutup ini dia akan dijalankan oleh fungsi dengan parameter masukan. Iya. Kemudian kita akan menampilkan di sini apa, Mas? Contohnya cout inline, coutnya ACC inline. Kemudian ACC akan kita isi dengan contohnya 20 atau 1,5 detik dia sudah berakselerasi contoh. Sorry. Nah, kalau sudah, ya, kalau ini sudah, artinya apa? Kita sudah membuat implementasi dari fungsi tersebut, fungsi dengan parameter masukan. Kita sudah membuat fungsinya, ya. Fungsi ini hanya menampilkan tulisan 1,5 ini pada layar kita. Nah, fungsi dengan parameter masukan ini perlu sama seperti temannya tadi, ya. Kita akan mendeklarasikan fungsi dengan parameter masukan tersebut. Di sini tentu saja dengan semikolon lagi. Jadi pastikan semua deklarasi dari fungsi yang kita miliki itu selalu diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon yang ada di sini. Setelah selesai kita deklarasikan fungsinya tersebut, maka yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita akan mencoba memprint out, ya. Contoh di sini tampilkan akselerasi contohnya. Nah, contoh tampilkan akselerasi, yang ini akan saya hapus saja di sini. Nah, gini aja coutnya. Nah, baru ini saya panggil, Mas. Nah, ketika saya panggil fungsi tersebut, karena fungsi yang kedua ini jenisnya dia memiliki parameter masukan, maka kita perlu memasukkan nilai yang kita inginkan pada fungsi tersebut. Sebagai contoh, kita masukkan di sini 1,5. Maka angka 1,5 nanti akan disimpan di sini dan akan masuk di sini, sehingga cout yang ada di sini akan menampilkan angka 1,5 sesuai dengan yang dipanggil dari program utama. Seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan mencoba menyimpannya, kemudian kita kompilasi seperti itu, kemudian kita akan coba jalankan lagi. Anda lihat fitur mobil listrik, ya, akselerasi mesin ini adalah ini adalah hasilnya fungsi tanpa parameter. Yang 1,5 ini adalah hasilnya fungsi dengan parameter masukan. Ya, tentu saja nggak nyambung karena ini saya panggil di program utama. Nah, fungsi bisa Anda panggil di program utama, contohnya seperti ini, atau juga bisa kita panggil, ini saya cut tadi, saya juga bisa panggil di di sini, Mas, di fungsi yang lain. Jadi fungsi ini memanggil fungsi yang lainnya seperti itu. Jadi ini akan saya berikan seperti ini supaya dia tidak ganti baris.
kemudian akan saya panggil di sini ya, tampilkan akselerasi seperti itu ya, jelas ya. Atau kalau nggak mau menghapus juga boleh seperti ini mas ya, gini. Jadi akan saya panggil fungsi tersebut langsung dari sini. Nah seperti ini. Saya tulis saja ya, apa tadi, tampilkan akselerasi. Nah gini dia, tampilkan akselerasi kurung buka kurung tutup, nilainya adalah 1,5 contohnya tadi, tapi tanpa titik koma. Ini saya juga sedang memanggil fungsi ya dengan parameter dari fungsi intro tadi, seperti itu. Saya nggak tahu kenapa kok ini ada errornya ya, coba saya simpan dulu, kemudian kita coba kompilasi. Apakah ada errornya? Sepertinya ada errornya. Sebentar, errornya ada di sini, acceleration mesin. Sebentar, kalau seperti ini, jadi kita akan menggunakan bentuk yang manual, yang semula tadi, yang satu baris beri satu baris. Jadi dia akan menampilkan ini dulu, baru dia akan memanggil fungsinya, baru kita akan check out dia seperti ini ya. Oke, sepertinya sudah benar ya. Ini ke sini check out inline, kok masih ada ininya. Sebentar, saya coba kompilasi. Kita coba kompilasi apakah ada errornya. Oke, sekarang nggak ada seperti itu. Oke, kenapa kok dia nggak mau ya? Oke ya, kita akan coba lihat hasilnya seperti apa ya. Akselerasi fitur 1,5. Nah ini Anda lihat ya, seperti itu, dia sudah berhasil menampilkan ininya ya, seperti itu. Sebentar mas, check out yang ini tadi ada end-nya. End-nya 2 kali jadinya, jadi yang ini tidak perlu saya kira. Yang ini tidak perlu, yang ini, jadi n-nya jangan 2 kali. Nah gini saja. Jadi kalau Anda jadi ada space-nya di sini, coba kita kompilasi lagi sekarang. Kita coba jalankan lagi. Oke ya, akselerasi 1,5. Jadi kapanpun kita mau mengganti nilai fungsinya, nilai kapasitas akselerasinya, tinggal kita ganti dari sini seperti itu. Oke, saya kira sudah jelas. Nah, tahap selanjutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi dengan parameter luaran, Mas. Contohnya ya, parameter luaran di situ yang akan kita gunakan adalah sebentar. Ya. Kapasitas baterai contohnya, ya. Kita akan pertama kali ya, ini intro akan saya sembunyikan, ini juga saya sembunyikan, sehingga kita akan hanya punya yang ini. Oke. Ya, ini adalah yang nomor 3, adalah fungsi dengan parameter masukan dan luaran, contohnya seperti itu ya. Nah kita akan buat, karena dia memiliki parameter luaran, maka dia tidak boleh lagi void, namun dia diharuskan memiliki tipe data luaran. Tipe data luarannya contohnya yang kita gunakan adalah float ya, atau apa ini, apa sih tadi, akselerasi sama kapasitas. Kapasitas ada komanya, saya menggunakan float tetap ya. Dan di sini adalah tampilkan apa tadi, kapasitas ya, kapasitas baterai contohnya kan gini. Karena dia juga memiliki parameter luaran masukan, maka kita perlu definisikan juga di sini. Tampilkan kapasitas ini cuma jumlah selnya mas ya, integer cuma jumlah sel, jumlah nggak boleh ininya tuh. Kemudian kita enter seperti ini. Jadi kalau anda mempelajari kalau anda pernah menggunakan baterai itu kan memiliki
baterai lithium ion contohnya, satu selnya itu kan sekitar nilainya adalah 3,7. Jadi kalau dia punya 2 sel berarti kan dia tegangannya adalah 6,4 kan gitu contohnya. Jadi per selnya kan dia punya nilai. Nah, kita akan mencoba menampilkan informasi tersebut. Jadi kalau kita mengisi satu sel, otomatis nilainya adalah 3,5, 3,4. Atau kalau 2 sel atau 3 sel, dia akan otomatis akan menghitungnya sendiri. Nah, caranya sederhana kan berarti ya. Maka yang kita buat di sini adalah kita akan membuat tipe data float. Saya akan membuat variabel namanya capacity ya. Variabel capacity ini akan saya isi dengan jumlah selnya berapa, saya kalikan dengan berapa tadi? 3,4 contohnya. Kemudian hasilnya ini akan saya kembalikan keluar ke fungsinya return cap. Nah, jadi fungsi ini dia akan menghasilkan hasil perkalian dari jumlah sel dengan 3,4, yang mana ini adalah nilai tegangan per selnya, Mas. Ya, ini bukan kapasitas sebenarnya ya, tapi mungkin lebih benarnya bukan kapasitas tapi apa ya, tegangan, Mas ya. Tampilkan mungkin yang benar adalah tegangan bukan kapasitas. Tegangan ya. Saya akan rubah sedikit di sini. Sini adalah tegangan. Nah, gini dia. Oke. Kemudian tegangan baterai. Oke, coba ini adalah bukan cup tapi sorry. Ya. Nggak apa-apa, kita buatkan kita biarkan aja cup yang di sini ya. Jadi tegangannya berapa? Nanti juga bingung Anda, nanti saya bisa ganti aja ya, voltase. Yang ini adalah voltase juga, yang ini juga voltase juga gitu. Nah, setelah kita berhasil membuat implementasi dari fungsi tersebut, maka semua fungsi itu harus kita deklarasikan dengan menambahkan titik koma, sama seperti itu. Apa yang kita lakukan sekarang, kita akan memanggil ya fungsi tersebut langsung dari sini. Anda lihat ya. Sekarang kita seharusnya bisa ini ya. Tampilkan tegangan baterai and lain. Nah, seperti ini. Oke, ada ininya ya. Seumpama kita memiliki baterai, jumlahnya selnya ada 3 sel contohnya, maka dia harusnya secara otomatis bisa menghitung. Oke, sepertinya nggak ada errornya ya. Kita simpan, kemudian kita rantas, kompilasi lagi. Oke, nggak ada errornya. Kita akan coba jalankan lagi sekarang. Itu ya 10,2 karena 3 sel. Jadi kalau kita ganti-ganti ya nilainya selnya, maka dia akan bisa menyesuaikan sendiri. Contohnya selnya ada 10 sel contohnya ya. Kita kompilasi dulu, kemudian kita jalankan lagi ya. Tegangannya adalah 34 volt. Jadi kalau Anda inginkan baterai 34 volt ke mobil listrik Anda, kendaraan listrik Anda, maka kita butuhkan tegangan baterai sebanyak 34 volt 34 sel. Kita butuhkan baterai sebanyak bukan sebanyak ya, tapi kita butuhkan tegangan 34 volt. Nanti satu voltnya oke ya. Tegangan baterai 34. Atau kalau kita inginkan menampilkan juga jumlah baterainya ya tadi ya, dengan baterai juga boleh ya, jumlah sel dan seperti ini. Volt sebentar, voltase. Oke, nggak masalah, gini aja lah ya. Oke ya, seperti itu saya kira sangat jelas ya. Jadi kita sudah berhasil membuat fungsi tanpa parameter dengan parameter ya, masukan dan luaran seperti itu. Oke, saya kira cukup.
Oke, dari sini saya kira fungsi sudah sangat jelas. Kita akan membuat program baru lagi ya, untuk mempelajari materi tentang tipe data struct ya, atau tipe data struct, ada tipe data struct, ada tipe data enum ya. Ini akan saya biarkan dulu ya, atau kita buat project baru saja. Saya simpan dulu yang ini, kemudian ini akan saya close folder seperti itu. Kemudian kita akan membuat folder baru lagi di tempat yang tadi. Contohnya di mana tadi? Sini ya. Saya akan mengcopy paste. Sebentar. Mengcopy paste folder function ini ke folder namanya adalah enumerate ya. Enumerate, atau struct dan enumerate ya. Struct, enumerate nomor 8 seperti itu. Jadi tipe data struct dan enumerate. Jadi ada kalanya ketika kita membuat program, tipe data kita sangat kompleks. Contohnya kalau sebuah mesin itu kan punya beberapa spek segala macam, maka kita contohnya nama mahasiswa saja, dia punya nama, dia punya umur, dia punya NIM, nah kita ingin menyimpan data-data tersebut, namun datanya kita buat struktur yang rapi sehingga nanti kapanpun kita inginkan kita bisa langsung mengaksesnya dengan cara yang sangat mudah seperti itu. Oke ya, contohnya kita bisa memulainya menggunakan folder ini tadi. Jadi kita buka dari platform IO ya, open folder, kemudian sysproc seperti tadi, struct enumerate, kita klik OK. Kemudian kita akan buang ya fungsi yang tidak kita butuhkan. Saya hapus seperti ini sehingga programnya masih kosong seperti biasanya. Oke. Dari sini saya akan pertama kali membuat tipe data struct ya. Namanya adalah seumpama rider ya. Rider underscore T. Underscore T itu tipe data, T-nya type data ya, type data. Nah, contohnya di sini kita beri nama rider itu namanya. Nama itu dibentuknya adalah string name ya. Kemudian dia juga punya umur ya, age ya. Dia juga punya integer. Dia punya integer, gender ya, dan yang lain-lainnya contohnya. Nah, di sisi yang lainnya kita juga punya tipe data namanya engine contohnya ya. Ya, contohnya engine, saya ulangi, engine, saya hapus dulu aja, engine underscore T. Contohnya engine itu punya integer maksimal speed contohnya ya. Dia juga punya float baterai capacity ya, bat capacity, kemudian kita juga bisa membuat float bat voltage contohnya seperti itu. Oke, ini saja dulu. Nah, setelah itu baru kita pergunakan tipe data tersebut, Mas. Contohnya kalau kita mau menggunakan rider T sama rider T ya, penunggang kudanya rider nomor 1 contohnya nama ya. Kemudian engine T ya, engine-nya kita beri nama dengan engine, namanya adalah engine full engine. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah,
kita bisa mengisi data dari masing-masing ini tadi, masing-masing dari variabel tersebut menggunakan cara contohnya rider 1 ya, rider 1 dot, nah seperti itu ya. Selama age-nya adalah umurnya adalah 24 tahun. Kemudian kita juga bisa mengulanginya lagi ya, rider 1 ya dot gender ya. Mungkin kalau gender ini bukan Mas ya. Gender ini bukan integer tapi teks, ini string. Aku udah sholat dapat 3. Ya, string gender. Jadi di sini gendernya adalah stringnya adalah male, male contohnya kayak gitu. Kemudian rider 1 dot apalagi gender name, tingginya adalah berapa, sama 175 ya, seperti itu. 3 ya, name it's tall, belum yang tall, rider 1 tall ya, atau bukan tall tapi height ya, mungkin yang lebih tepat ya, height. Di sini kita ganti, oh tadi sudah, ini adalah height. Name-nya belum, rider 1 name ya adalah apa Mas, Pedrosa contohnya. Gini kita simpan. Oke, itu bisa kita lakukan seperti itu, atau kita juga bisa caranya langsung kita dekatkan di atas ya, rider underscore t ya, kita beri nama dengan rider 2 ya. Moga saja benar ini, saya coba dulu. Rider 2 sama dengan gimana nulisnya, gini ya kah? Semama yang pertama tadi apa, name-nya adalah string ya, Dani ya, Dani. Kemudian yang kedua adalah umurnya adalah 30, kemudian tingginya adalah 180, kemudian gendernya adalah male contohnya. Bisa nggak seperti ini? Mungkin tidak butuh yang ini, mungkin seperti ini. Nggak bisa, atau kurung kurawal, saya agak lupa ya, kurung kurawal sepertinya. Jadi kita punya dua rider ya, rider 1, rider 2. Rider 1 isinya ini ya, rider 2 isinya ini. Mungkin supaya enggak, ini saya ganti dengan siapa namanya, Sapi ya. Oke, nah sudah. Ini kalau kita rantas program build, tidak ada errornya, pastikan selalu seperti itu. Namun kalau kita jalankan, saya jalankan, saya masuk ke folder nomor 8 tadi ya, 8 ya, main, tidak akan ada output program apapun karena di sini kita hanya mengisi data tanpa ada cout sama sekali. Nah, kalau untuk menampilkan ridernya, informasi ridernya, kita bisa membuat fungsi yang kita gunakan untuk menampung, ini saya buang hapus dulu, untuk menampilkan informasi dari sebuah rider. Contohnya void tampilkan rider, contohnya tampilkan rider seperti itu. Ini ya, kita berikan cout, enter ya, petik-petik gini, end line ya. Pertama kali adalah race rider race list, contohnya kita berikan gini.
Ini yang di sini ya, bukan di sini, bentar. Nah, yang di sini, kemudian di sini adalah kita beri yang pertama adalah apa ini? Informasi ya. Nomor satu name ya. Name titik 2. Nah, gini. Ini saya hapus dulu. Name titik 2 seperti sini. Di ini kemudian petik name-nya adalah apa tadi? Rider 1 dot rider 1 dot name. Nah, gitu. Rider 1 dot name siapa? Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Setelah nama, contohnya tadi apa? Setelah nama age height ya. Ini adalah age, kemudian height yang nomor 3 ini ya. Kemudian yang nomor 4 adalah gender. Nah, gini. Mungkin supaya rapi ini saya luruskan aja. Nah, seperti itu. Yang ini akan mengikuti ya. Yang ini adalah age, yang ini adalah height, yang ini adalah gender. Oke. Oke, sama seperti tadi ya, ketika kita memiliki fungsi tanpa parameter, semua fungsi itu perlu kita deklarasikan di setelahnya ini ya. Nah, di sini. Di sini ya. Oke, simpan. Tampilkan rider. Ini kok selalu rider 1 dong artinya. Ya, ini kita akan menggantinya ini ya. Ini bukan rider karena kita inginkan nanti ada parameternya, Mas. Jadi parameternya bisa berubah-ubah. Nah, tipe datanya sekarang adalah rider T rider contohnya. Nah, gini dia. Oke, maka dia akan melakukan rider tersebut. Oke, tampilkan rider berarti saya rubah fungsinya, deklarasinya juga harus mengikuti. Ya, saya tanda aja, simpan lagi. Sudah, setelah itu tinggal kita panggil, Mas ya. Contohnya di sini ya. Kita panggil ya. Tampilkan apa? Tampilkan rider. Ya kan? Siapa yang kita tampilkan ridernya? Tampilkan rider yang nomor 1. Nah, contohnya. Setelah itu ya, sudah kita simpan. Kita kompilasi. Ada errornya sebentar. Rider T timer T. Sebentar. Main.jw baris 4. T. Baris 4. Ini. Karena ini ada di atasnya, sorry. Berarti ini harus ada di bawahnya sini. Ya, oke, deklarasinya saya taruh di sini sekarang. Oke, saya simpan lagi, coba kita kompilasi lagi, rantas. Oke, nggak ada errornya. Sekarang bisa kita coba mainnya. Lihat ya, rider list name-nya Pedrosa 24 mil. Nah, gitu ya. Sekarang selanjutnya kita bisa juga memanggil yang kedua sekarang. Kalau mau menampilkan rider yang kedua, tinggal kita panggil ya rider yang nomor 2 ya, duplikat sekarang rider yang nomor 2. Kita simpan, jangan lupa dikompilasi ulang, kemudian kita tampilkan. Anda lihat ya, name, nah kayak gitu. Supaya nggak tumpang tindih, mungkin bisa kita berikan ini, Mas ya, apa namanya? Bukan list tapi di sini aja supaya setiap ini ada apa? ID ya. ID itu contohnya. Kemudian ya seperti ini aja. Oke, kita kompilasi. Kemudian kita akan coba jalankan. Nah, lihat, rider ID seperti itu.
Oke, saya kira sangat jelas bagaimana kita bisa memanfaatkan apa namanya fungsi menggunakan tipe data struct ya untuk membantu kita merapikan tipe data yang kita inginkan seperti itu. Ya, hati-hati ya, pastikan Anda juga mendeklarasikan fungsi tersebut dan memanggilnya pada titik yang dengan cara yang benar seperti itu. Kita sudah berhasil membuat dua profile ya. Jadi kalau Anda lihat tadi di apa? Di hasilnya, kalau saya jalankan lagi ya, kita memiliki Petrusa, sapi, umurnya ini kan gitu ya. Kita akan membuat ya ID yang lainnya. Contohnya di sini saya akan membuat rider yang nomor 3, 4 dan 5 ya. Sini adalah 3, 4, kemudian 5 ya. Di sini namanya adalah saya ganti aja ya. Contohnya di sini namanya adalah Dodo. Yang di sini namanya adalah Didi. Yang di sini adalah Dudu. Di sini Dede. Dada ya. Umurnya adalah sama di sini 21 ya 21 22. Di sini adalah 23 24 25. Di sini adalah kita acak aja 181 4 3 6 male female. Di sini juga female. Itu. Oke, saya rapikan dikit. Saya seperti itu. Oke, tampilkan ridernya kok ya, tampilkan rider. Oke. Sekarang kita bisa tampilkan rider rider 1, rider 2 gitu ya. Coba kalau kita tampilkan 3 4 kebanyakan 1 berapa tadi ya? 2 3 4 5 gini ya. Ada ya 5 ya. Oke. Kita coba kompilasi. Kita akan memiliki 5 orang berarti. Nah, untuk tugas Anda ya, contohnya nanti ya saya akan membuat beberapa tugas ya, pekerjaan untuk mengurutkan, untuk mencari, menentukan dan gitu ya. Siapakah rider yang umurnya paling muda? Siapakah rider yang paling tua? Kemudian siapakah rider yang perempuan contohnya? Atau yang paling tinggi contohnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini nanti Anda perlu modifikasi programnya sehingga kapanpun kita memodifikasi data ini, programnya harus tetap bisa jalan ya, supaya ini ndak mengganggu ya, atau gimana enaknya nggak apa-apa sebenarnya. Supaya nanti Anda bisa mengerjakannya, maka Anda perlu mungkin menulis ulang program yang ada di sini, kemudian memodifikasinya seperti itu. Oke. Untuk latihan yang tadi saya sampaikan ya. Contohnya di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita bisa mencari rider yang paling tua contohnya. Yakni di sini contohnya ada 21, 22, 23, 29, 25. Jadi yang tertua adalah Dede. Ya.
Nah, programnya sederhana kan ya. Pertama kali rider pertama akan kita taruh pada variabel sementara namanya tertua, kemudian kita bandingkan satu persatu umurnya, mana yang paling tua, kalau sudah baru kita tampilkan seperti itu. Ini kalau kita kompilasi hasilnya ya. Oke. Kalau kita jalankan di sini jadinya seperti itu. Ya, DD ya. Contohnya kalau datanya kita rubah, contohnya yang ini kita jadikan, atau yang dudu ya, dudunya menjadi 50 contohnya. Jadi kan nanti jadinya dia harusnya lebih tua ya. Sorry, belum saya kompilasi. Kita kompilasi dulu. Kemudian kita akan coba jalankan lagi. Ya. Yang tertua adalah dudu. Anda lihat, dudu 50 tahun. Ya. Begitu juga, tapi jadi tanpa kita merubah programnya, tanpa merubah algoritma program, ketika usernya umurnya gonta-ganti, contohnya di sini menjadi 90 ya, maka program tersebut secara pintar dia bisa memprediksikan, bisa menentukan mana yang paling tua seperti itu. Oke, saya kompilasi, kemudian saya jalankan ya. Didi ya, Didi ya 90 tahun. Nah, dengan cara yang sama, semuanya saja silahkan dikerjakan. Nanti siapa yang duluan silahkan saja nanti ditulis di kolom, nanti akan saya rekap ya. Contohnya siapa rider muda ini, siapa rider male-nya siapa saja. Jadi yang lelaki ini ada siapa saja, yang perempuan itu siapa saja, yang tertinggi siapa, yang terpendek siapa, seperti itu. Oke ya, itu untuk materi kali ini. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan.